kita diterima oleh Ketua Komisioner Pak Arya, Justinus Arya, dan beserta komisionernya. Nah, kami diterima dengan baik dan permohonan kami alhamdulillah diberikan. Jadi pada hari ini kami memperoleh data yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010. Terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau juga, Oke. Nah, biar jelas. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010. Kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Berkasnya ini. Silakan diamati bagian-bagiannya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta. Dan semoga nanti bisa barokah, kita ingin amal pilihannya untuk masabil khairat, memudahkan dan insya Allah nanti bisa membantu pelan-pelan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi data-data yang sudah diterima ini akan disinkronkan, kira-kira begitu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kalau kami dari tim Akui, ini adalah salah satu dokumen yang akan menjadi barang bukti kami di pengadilan. Jadi ini mendukung opini kami atau posita kami di dalam gugatan yang dikenal di Solo kan sebagai citizen lawsuit ya. Kebetulan salah satu penggugatnya kan ada di sini, Pak Balun Sutoto. Ini akan menjadi salah satu bukti tertulis dari kami untuk memperkuat gugatan kami. Kira-kira begitu, dan kami nanti akan sinkronkan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ada di Jakarta seperti yang diperoleh oleh Pak Bonatua dan juga Pak Komardin. Begitu. Andika Dian Prasetyo. Di sini sebagai koordinator tim Akui. Kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa komentar ataupun tanggapan-tanggapan para netizen dan orang-orang soal video-video kita sebelumnya. Jadi teman-teman ada di sini yang menyatakan ijazahnya sama persis dengan yang diunggah Dian Sandi, berarti semakin yakin itu ijazah palsu. Bohong semua, sudah akhir baru KPU mengizinkan melihat berkas. Bravo tim RRT yang telah menyusun buku Jokowi White Paper. Terbukti jelas kopi ijazah sama di scan Dian Sandi. Benar-benar asli palsunya. Bongkar terus wahai orang-orang cerdas dan waras. Sandi, berarti semakin yakin itu ijazah palsu. Bohong semua, sudah akhir baru KPU mengizinkan melihat berkas. Bravo tim RRT yang telah menyusun buku Jokowi White Paper. Terbukti jelas kopi ijazah sama di scan Dian Sandi. Benar-benar asli palsunya. Bongkar terus wahai orang-orang cerdas dan waras, juga jujur, usut tuntas kasus ijazah palsu Joko Widodo serta Joko Widodo ke pengadilan.
Bongkar sampai tuntas kelicikan, kebusukan, dan kebohongan Jokowi. Udah dipanggil jaksa aja di pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya biar segera tuntas. Jika penegak hukum tidak berdaya, biarlah rakyat yang akan mengadilinya. Dihina sehina-hinanya, saya diam. Direndah serendah-rendahnya, saya juga diam. Ditanya ijazah palsunya, tanyakan termul unggulan Andi Aswan, calon komisaris. Ribuan penegak hukum tidak bisa menyelesaikan satu perkara ijazah Jokowi ini saking gobloknya penegak hukum. Bukan goblok, tapi saling bersengkongkol dalam berbohong untuk menutupi sebuah kejahatan sehingga jadi ruwet-uwet. Padahal ini persoalan gampang dan remeh-remeh yang mudah diselesaikan. Kasus ini kayaknya mengandung bom nuklir yang bisa mengguncang Republik Indonesia karena ada yang mati-matian mempertahankan supaya jangan terbongkar. Jelas sekali palsu, foto itu tidak wajah Jokowi. Jokowi nggak pernah pakai kacamata. Dulu pakai kacamata menurut termul dan buzzernya, tapi setelah masuk gorong-gorong jadi sembuh. Demi kebenaran, hukum tidak boleh dibelokkan, kawal dan terima keputusan hakim. Namanya keburukan Jokowi akhirnya terbongkar dia. Urung zalim pembohong. Bagi Jokowi jangan merasa tenang bila berbohong, pada akhirnya kebohongan bakal ketahuan juga, karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Semoga segera selesai keresahan ijazah palsu ini. Bangsa ini butuh kejujuran dan kecerdasan serta keadilan dan kebenaran. Copot titelnya semua, jelas-jelas tidak layak buat disandang Jokowi dengan ijazah palsunya. Pejuang kebenaran, dokumen negara, terima kasih banyak dan sehat selalu. Kalau benar-benar ijazahnya palsu, negara dan seluruh rakyat Indonesia dibohongi, satu keluarga hukum harus ditegakkan. Kelompok Jokowi akan mengelak lagi bagaimana ijazah dari KPU sudah ditunjukkan dan benar palsu. Banyak termul, braker penjilatnya lagi mencari topik buat disebarkan di medsos sambil ditawarkan pada Jokowi. Kalau Allah sudah berkehendak, kebohongan pasti terungkap yang selama ini sudah disembunyikan Joko Widodo. Jangan pernah melindungi orang yang bersalah, Anda akan ikut bersalah. Tidak hanya bersalah saja, tapi dosa 7 turunan dalam keluarga. Tidak hanya bersalah saja, tapi dosa 7 turunan dalam keluarga, ingat itu. Tapi kenapa ya, Pak Prabowo malah melibatkan diri masalah Presiden Jokowi, malah ada wawancara mau dijadikan penasehat presiden. Balas jasa yang telah menjadikan jadi presiden terpilih versi hasil survei MQ dari. Semua rakyat Indonesia minta keadilan dan di mata hukum sama di mata hukum, kata Jokowi. Wajib siapapun pejabatnya wajib dipenjara. Bila ijazah Jokowi palsu segera ditangkap, adili dan penjarahan seumur hidup, termasuk ternaknya. Ini admin masih muda, bicara hebat, akurat, mantap, maju terus anak muda. Gali terus informasi Jokowi sebanyak mungkin agar rakyat bisa melek mati hanya nonton info Anda, 100 nilai. Semua kebohongan pasti akan terbongkar. Tegakkan hukum, jangan pilih bulu kalau negara tidak ingin hancur. Wassalamualaikum. Negara harus bisa menghukum yang melakukan penipuan ijazah atau dokumen palsu. Dia juga akan selalu sehat, tidak mati-mati dan terus-menerus menipu sampai kiamat tiba apabila kasus ini tidak akan didapatkan kebenaran dan keadilannya. Kelak tidak ada satupun kepala negara di Indonesia ini berani mengusut dan menuntaskan kasus ijazahnya. Saya orang awam dari penjuru kampung bahwa itu bukan foto Jokowi. Semoga lekas terbongkar masalahnya ketidakbenar ijazah Jokowi, ijazahnya palsu. Rakyat mendukung, jangan takut bongkar kebiadaban dan kezaliman selama ini, rakyat menunggu. Semua termul-termul harus ditangkap dan diproses untuk efek jera, jangan asal jadi termul. Seenaknya mencari maki Roy Suryo dan Tifa dan Rismon. Ayo termul, silahkan bersuara biar mudah ditangkap. Siapa yang tahan, mau berbohong terus ngikut keinginan Jokowi? Alhamdulillah pada sadar dan mau membuka bukti-buktinya di KPU. Terima kasih KPU sudah membantu untuk menegakkan kebenaran. Akhirnya kebohongan terbongkar juga. Terima kasih dan semoga kita bisa bekerja sama ke depannya untuk menuntaskan ataupun menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ke depannya. Orang Indonesia tidak bisa dibodoh-bodohi. Polisi, KPU dengan UGM karena kuliah itu bahaya besar, bukan kaleng-kaleng bro.
Bongkar sampai tuntas biar anak cucu kita paham sejarah bangsa sebesar ini pernah dipimpin orang yang ijazah palsu. Jadi semoga hal itu juga tidak akan mempengaruhi negara-negara kita meskipun dari waktu-waktu atau dari periode-periode presiden sebelumnya ada yang tertuduh menggunakan ijazah palsu, yaitu tertuduh Joko Widodo. Jadi kita jangan memperdulikan itu, kita harus menyelesaikan masalah itu supaya nama tersebut atau rekayasa tersebut tidak akan terulang dan tidak akan diungkit-ungkit ke depannya. Memang sudah memimpin 10 tahun, rusak semua harta negara dikeruk untuk keluarganya. Orang yang menjunjung kejujuran dan kebenaran akan mendapat ridho Allah SWT. Tetap semangat, bongkar terus sampai tuntas, supaya anak cucu kita kelak bisa buat pelajaran kebaikan. Nenek bilang kalau kita sembunyikan barang yang bau busuk, suatu saat akan tercium juga. Ingat pesan itu. Bila pelaku pemalsu ijazah tak sampai diproses, buat apa menggaji polisi, jaksa dan hakim, dan rakyat sementara diwajibkan bayar pajak? Ingatlah, wahai manusia, jangan berbuat dizolim karena karmanya sampai 7 turunan. Bapak-bapak yang berjuang mencari kebenaran untuk masa depan negara yang lebih baik, semoga diberi perlindungan Allah SWT. Nah, berarti itu ijazah dari KPU Solo bisa dijadikan bukti ke pengadilan. Bagi kami, rakyat cukup lihat foto saja sudah yakin itu bukan foto Joko Widodo, tetapi itu palsu ataupun foto-foto orang yang direkayasa dan dimiripin seperti muka Joko Widodo sendiri. Tinggal aparat hukum netral apa jadi termul. Dari KPU daerah sampai pusat, berkasnya sama dan berarti 99,9% palsu, tinggal 1% masuk. Mau apalagi, segera Jokowi ditetapkan sebagai tersangka dan diadili. Alhamdulillah, kami rakyat mendoakan tim Bapak semoga secepatnya terungkap kebenaran ijazah palsu Joko Widodo. Berjuang terus para pejuang kebenaran demi bangsa dan negara ke depan. Kami rakyat rindu keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh dan kami membutuhkan itu. Kalau rakyat yang awam tentang hal ini dianggap biasa-biasa saja, tapi kalau orang yang tahu ada kebohongan tentang hal ini dianggap masalah luar biasa. Kebebaran harus ditegakkan supaya hal serupa tidak terjadi lagi di negara kita.